Dulu saya punya pengalaman ya, sebelum saya mengenal dunia power tools seperti sekarang, punya pengalaman. Pengen punya power tools, pengen beli power tools, tapi budget terbatas. Lihat-lihat marketplace online, ada harganya mahal, ada harganya murah. Mau beli yang murah, takut nggak bisa kepake, takut cepat rusak. Mau beli yang mahal, isi kantong tidak mendukung. Limit ya, isi kantongnya limit. Nah, pada saat itu kan belum terlalu mengenal ya, belum terlalu mengenal power tools. Jadinya mikirnya nih ya, mikirnya secara umum aja. Kalau harganya murah, pasti kualitasnya tidak terjamin. Kalau harganya mahal, sudah pasti kualitasnya bagus. Tapi ternyata nggak sepenuhnya benar. Memang ada benarnya juga, tapi ya nggak sepenuhnya benar. Karena limit ya, isi kantong limit, jadi budget terbatas, pilihnya yang tengah-tengah harganya nih. Tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Pilih yang harganya tengah-tengah. Tapi ya namanya orang belum terlalu mengerti, ya nggak jarang juga saya kena zong. Maksud hati membeli harganya yang di tengah-tengah supaya dapat kualitas yang tidak terlalu buruk, ternyata kualitasnya sama saja dengan harga yang murah. Namanya juga belum mengerti ya. Ini pengalaman pribadi dulu ya teman-teman ya. Tapi kalau sekarang ini kayaknya ya pengalaman seperti itu bisalah diminimalisir ya. Karena kan sekarang dunia digital nih. Apa-apa sebelum beli ya biasanya kan orang lihat-lihat YouTube. Nah, sekarang juga brand-brand yang bagus juga yang harganya terjangkau nih ya, mulai bermunculan nih, persaingan mulai ketat. Seperti DCK ini ya teman-teman ya. Saya sudah coba beberapa produk dari DCK yang menurut saya sih untuk harga yang ditawarkan kualitasnya lumayan memuaskan. Nah, kali ini kita datangkan lagi nih impact range dari DCK untuk tipenya adalah KDPB 488. Nah, bagaimana dengan performanya? Brand kelas menengah ini ya yang harganya menurut saya masih terjangkau. Stay tune, kita intro dulu. One, two, three, four. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Seperti biasa, kita unboxing terlebih dahulu untuk impact range ini. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Nah, untuk kopernya sendiri, ini kopernya khas DCK ya. Untuk material bahannya mantap menurut saya ya. Untuk harga yang ditawarkan dengan material bahan seperti ini udah oke. Kokoh. Ada tulisan DCK lagi di sini ya. Nah, kita buka. Bukanya gampang juga. Nah, ini dia ya. Untuk paket pembeliannya. Ini ada buku panduan penggunaan, lalu ada kartu garansinya. Di sini ada pin dan juga karet. Nih. Lalu ini kita dapat bonus juga kunci sok ukuran 22 mm. Lalu dapat docking charger, dapat sebuah baterai, dan yang terakhir unit mesin impact range-nya. Ini nih, cakep ya. Cakep. Ini dia. Bentuknya sangar ya, kayak Milwaukee nih ya. Ini aja yang kita dapatkan pada paket pembelian ya, udah kosong. Untuk build quality-nya, ini adalah sebuah DCK ya. Saya sudah beberapa kali mengulas produk DCK dan untuk build quality belum ada yang mengecewakan. Untuk baterai dan juga chargeran, ini sama dengan chargeran dan baterai dari mesin Circularso yang kemarin sudah kita ulas ya. Jadi tidak usah kita bahas panjang lebar lagi. Kualitasnya sama, untuk bentuknya juga sama. Kita langsung bahas ke unit impact range-nya ya. Bentuknya cakep ya teman-teman ya, bentuknya cakep. Oke, kita bahas satu persatu nih. Nah, ini untuk material bahan bodinya, yang warna merah ini adalah plastik, yang warna hitam, yang mengelilingi bodi ini adalah karet ya. Untuk gearbox-nya sendiri, ini adalah coran aluminium, dan untuk material bahannya nih, untuk finishing-nya ya, bisa kalian lihat sendiri. Cakep ya teman-teman ya. Cakep. Ada embosan DCK di sini bukan stiker, lalu ada tulisan brushless motor atau BL motor nih. Motornya sudah menggunakan brushless ya. Ini print-printan ya. Untuk gearbox-nya ini dari coran aluminium yang di finishing dengan cat berwarna abu-abu metalik ya. Anvil-nya mantap, kokoh. Untuk material bahan karetnya juga ini feels genggaman di tangan tuh enak ya, lembut di tangan, nyaman juga. Mantap ini. Nah, ini ada stiker untuk keterangannya, ditempatkan dengan rapih juga. Untuk finishingnya benar-benar rapih ya. Kita langsung pasangkan baterai, kita lihat. Untuk triggernya. Triggernya juga responsif ya. Responsif, enak teman-teman. Untuk pencetan ya. Apa nih pencetan? Tombol-tombol ini tactile ya. Tactile. Yang ditekan dia balik lagi ya. Tactile namanya. Untuk build quality, yaitu ya, nggak usah kita ragukan lah.
sudah pasti bagus untuk brand DCK ini untuk build quality-nya. Ini pas sekali kepala aja nih. Cuk. Udah pakai gini pun masih ada. Selanjutnya untuk fitur ya. Untuk fiturnya, untuk anvil-nya ini anvil-nya menggunakan hook ring ya. Hook ring yang ada lubang pin-nya. Nanti kalau kalian mau mengeratkan atau biar kunci sok itu tidak lepas-lepas, dipasang ini yang kita dapatkan pada paket pembelian. Dipasangkan pin-nya ini ya. Lalu di sini ada LED light yang sudah LED shutdown, jadi tidak langsung mati apabila kita lepas trigger. Ada forward and reverse, dan apabila posisinya di tengah, dia akan mengunci triggernya. Pada trigger ada variable speed yang kalau kita tekan semakin dalam, maka kecepatannya akan semakin kencang ya. BL motor menggunakan brushless motor. Selanjutnya fitur ya. Fitur yang pertama, anvil menggunakan hook ring biasa ya. Yang di sini ada penempatan lubang untuk pin ya. Apabila kita pasang kunci soknya, agar kunci soknya ini tidak lepas-lepas, maka kita pasangkan pin yang kita dapatkan pada paket pembelian. Nih, ada pinnya. Lalu di sini ada LED light yang sudah LED shutdown, jadi tidak langsung mati apabila kita lepas trigger. Ada variable speed pada triggernya, semakin dalam kita menekan, maka kecepatannya akan semakin kencang ya. Ada forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisinya di tengah, dia akan mengunci triggernya, tidak bisa tertekan. Selanjutnya, ada beberapa pengaturan di sini untuk kecepatan dan juga torsi ya. Low, medium, high. Ini dia. Ini linear ya. Semakin kencang kecepatannya, maka torsinya akan semakin kuat ya. Nih, ini high, low, medium. Dan apabila posisinya reverse atau putaran kanan untuk membuka, ada fitur juga. Nah, ini nih fiturnya. Seperti ini nih. Putarannya itu tidak langsung ya, dia tidak continue seperti ini. Nah, ini gunanya adalah untuk menjaga agar baut yang kita buka itu tidak rusak ya teman-teman ya, tidak dull ya. Nih seperti ini. Lalu ada baterai, ya pasti ada baterai lah ya. Lalu ada indikator baterai pada baterainya. Untuk fiturnya lengkap ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan bahas untuk speknya. Nah, untuk spek kita akan menggunakan alat ukur yang saya miliki. Untuk uji spesifikasi, karena baterai dan juga chargeran sama seperti circular show yang kemarin sudah kita bahas ya. Baterainya kita dapat 20 volt untuk tegangan maksimal dan untuk kapasitasnya adalah 4 Ah atau 4000 mAh. Jadi tidak usah kita bahas lagi ya teman-teman ya untuk mempersingkat waktu. Baterai sudah terisi penuh, sekarang kita langsung saja uji RPM. Untuk uji RPM di low terlebih dahulu ya, low. Untuk low di angka 1600-an. Selanjutnya medium. Nih ya, medium. (1964). Yang terakhir high. High ya. (2275 RPM). Selanjutnya untuk berat ya, include dengan baterai 4 Ah 1,97, ya hampir 2 kg ya teman-teman ya. Dan kalau kalian tanya perbedaannya dengan seri yang lama apa bang? Kalau seri yang lama itu kan tipenya bukan 488 ya, 298 kalau saya nggak salah. Kalau saya lihat gambarnya ya, saya juga belum pernah coba untuk yang lama, versi yang lamanya saya belum pernah coba ya. Kalau dari bentuknya sendiri, yang lama itu garis desainnya lebih biasa ya, lebih ya biasa saja, standar lah. Kalau ini lebih ada garis patah-patahnya ya, lebih kayak lebih gagah gitu ya teman-teman ya. Dan kalau seri yang lama itu harganya 1,6, ini 1,3 ya. Tapi yang lama itu dapat 2 baterai, ini hanya dapat 1 baterai. Oke, untuk pertama kita coba di torsi 300 ya, untuk membuka torsi 300. Nm. Selanjutnya di torsi 400 Nm ya, 400.
400 Nm. Selanjutnya di angka 500 Nm ya, 500 Nm. Nm. Dan terakhir kita coba di angka 600 Nm ya, 600. Jadi 300, 400, 500, 600. Nm. Kita lihat. Oke. Dimulai 300 ya. 300 saya gunakan yang high. Oke. Langsung kebuka, nggak ada masalah. 300, 400. 400 juga gampang ya. 500. 500 masih kebuka ya teman-teman ya. 600 terakhir. Oke, 600 juga kebuka teman-teman, nggak ada masalah ya. 600 Nm. Kita coba di 700 bagaimana? Kita coba ke 700 ya. 300, 400, 500, 600, 700 kita akan coba. Oke, untuk terakhir kita coba di angka 700 ya. 700 Nm. Ini saya gunakan kunci momen dari Britol. 700 Nm. Nm. Langsung kita coba. Oke. Masih bisa ya. Masih bisa teman-teman. Untuk membuka 700 Nm masih oke. Oke, untuk torsi membuka tadi bisa sampai dengan angka 700 Nm. Sudah melebihi spek tertulis ya teman-teman ya. Spek tertulis hanya di angka 400-an. Tadi kita coba di angka 700. Bisa kebuka, mungkin bisa lebih dari 700. Tapi saya nggak akan uji lebih dari 700. Karena untuk spek tertulis saja sudah melebihi jauh ya. Memang di buku panduannya itu tidak tertulis ya. Itu spek untuk membuka atau spek untuk mengencangkan. Tapi ya udah kita pakai acuannya itu aja. Supaya tidak merusak alatnya juga. Dan memberikan informasi yang salah juga kepada kalian. Nah, sekarang kita akan coba untuk torsi mengencangkannya ya, mengencangkannya. Nah, saya di sini sudah set untuk kunci momennya di angka 500 Nm ya. 500 Nm. Ini pengujian terbalik ya, teman-teman ya. Nanti saya akan kencangkan bautnya ini menggunakan impact wrench. Selanjutnya saya akan mengukurnya menggunakan kunci momen. Kalau sudah klik di angka 500 berarti memang torsinya di 500 Nm. Nah, ini kita buka terlebih dahulu ya. Kita buka terlebih dahulu. Oke, ini udah kebuka teman-teman. Udah kebuka, sekarang kita kencangkan lagi ya. Oke. Udah kencang ya. 500 Nm kita coba. Kalau langsung klik berarti memang torsinya di angka 500 ya. Ya, nggak ada yang bergeser ya, nggak ada yang bergeser. Ya, 500 ya teman-teman ya, tidak bergeser. Apakah bisa lebih? Kita coba ya, kita coba. Itu tadi saya gunakan di high ya, yang paling kencang. Tuh, yang paling kencang lagi, yang paling tinggi. High.
Apakah masih bisa dari 500? Kita coba lagi ya. Ini sudah saya set di angka 600 ya, 600 Nm. Kita coba lagi. Wih, 600 juga nggak bergeser ya. 600 juga nggak bergeser teman-teman. Wih gila. Kalau torsi mengencangkannya sudah sampai dengan 600, udah oke lah ya menurut saya ya. Nggak usah kita lebihkan lagi ya. Oke teman-teman, itu tadi sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin Impact Range dari DCK ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, kita langsung saja masuk ke kesimpulan ya. Menurut saya pribadi, ini adalah Impact Range yang paling aman ya. Paling aman. Alasannya yang pertama, harganya tidak terlalu mahal. Masih bisa terjangkau ya untuk harganya. Lalu untuk durabilitasnya, ini memang belum bisa kita buktikan secara langsung. Tapi menurut saya ya, kalau sebuah brand berani memberikan garansi yang tidak pendek ini, 2 tahun lumayan panjang ya teman-teman ya. Berarti untuk produk yang dia keluarkan memang ada kualitasnya. Ya menurut pengalaman saya pribadi sih seperti itu ya. Kalau garansinya panjang biasanya durabilitasnya juga terjaga. Tapi kalau produk-produk yang nggak berani kasih garansi, perlu dipertanyakan. Saya nggak mengatakan tidak awet, tapi perlu dipertanyakan. Nah, DCK ini sudah harganya menurut saya sih murah ya. Murah karena dengan kualitas seperti ini, harga yang ditawarkan nggak mahal menurut saya. Dengan harga yang murah, durabilitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan ya, bukan bisa dibuktikan, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Ya, paling pas lah. Ya, ini memang pilihan tepat bagi kaum mendang-mending ya. Ya, seperti saya ini kan budgetnya terbatas lah. Kalau mau beli, mikir-mikir gitu ya. 100 kali mikir kalau memang kalian orang yang budget tidak terbatas, mungkin beli aja langsung yang brand mahal ya kan. Ya pasti sudah pasti bagus itu. Nah, kalau orang seperti saya ini harus mikir-mikir dulu, beli itu harus nabung dulu. Jadi pertimbangannya banyak, harus lihat YouTube dulu nih bagus nggak nih ya. Jadi pertimbangannya banyak. DCK ini adalah pilihan yang paling aman kalau menurut saya pribadi. Ya untuk kualitasnya seperti yang kalian saksikan tadi ya, kualitasnya nggak kaleng-kaleng lah. Untuk kegiatan bengkel motor, bengkel mobil, atau hanya untuk sekedar hobi ya, untuk hobi-hobi saja, atau memang jaga-jaga taruh di mobil apabila terjadi yang tidak kita inginkan harus ganti ban, ada alat seperti ini ya memang sangat mempermudah kita. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sharing kita kali ini ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan seputar alat ini bisa dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga nggak jadi masalah. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.